semakin kuat, tidak tergoyah oleh keadaan yang saat ini sedang terjadi. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih dari awal pemberitaan firman sampai akhir, sehingga tidak ada satupun yang tidak menerima firman. Setiap mereka boleh menerima berkat rohani dari firman Tuhan. Mereka akan keluar berbeda dari tempat ini, tidak akan sama lagi. Mereka menjadi semakin rindu akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba doa Tuhan, berikanlah mereka penghiburan, damai sejahtera sukacita di dalam mendengar firman. Apapun yang sedang mereka alami, biar mereka mengalami kelepasan Tuhan lewat firman, sehingga mereka yang tergolong berat boleh diberikan ketenangan dan kenyamanan di dalam hatinya Tuhan. Segala roh-roh jahat yang mencoba mengganggu, yang mencoba mencuri firman Tuhan, aku patahkan kuasa-Mu sekarang di dalam Yesus. Pergi kau dari tempat ini. Tuhan Roh Kudus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut Tuhan hanyalah kebenaran-Mu, bukan pemikiranku atau menurut kehendak-Ku. Biar kehendak-Mu menjadi Tuhan, sehingga setiap mereka boleh mengalami berkat yang luar biasa. Di dalam Yesus Tuhan, hamba berdoa saya katakan, amin. Beri pujian bagi Yesus. Silakan duduk, terima kasih Tuhan. Sudah lama sekali ya kita baru berjumpa lagi. Puji Tuhan. Sebentar. Iya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan sebentar lagi sudah mendekati Natal ya saudara, Christmas begitu dekat. Dan pada hari ini saudara, saya mendapatkan tema dari Roh Kudus, yaitu bahaya menuruti ide sendiri. Dan firman Tuhan ini saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal ke-12 dari ayat 25 sampai 27. Kalau Anda siap, Anda bisa membaca tayangan di sana. Tayangannya tolong dibukakan. Yang di situ bahaya menuruti ide sendiri. Ya. Di sini saudara kita mau baca dari firman Tuhan ini mengenai Raja Yerobiam ya saudara ya. Oke, siap saudara? Kita baca ya. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 12:25. Kemudian Yerobiam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuan. Ayat 26. Maka berkatalah Yerobiam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Perhatikan ayat 26 saudara ya. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabiam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabiam, Raja Yehuda. Coba Anda garis bawahi ayat 26-27 ini yang inti ya daripada firman Tuhan yang kita mau pelajari saudara. Oke, ayat 28 sampai 30 saudara, kita lanjutkan ayat 28 ya. Sesudah menimbang-nimbang, perhatikan kata menimbang-nimbang, berarti dia berpikir ya, keluar timbul ide-ide. Maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 29. Lalu ia menaruh lembu, yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. 30. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kita lihat di sini saudara betapa bahayanya ya, kita melihat di sini Raja Yerobiam ini, dia itu berdosa kepada Tuhan, tapi dia juga melibatkan rakyatnya juga berdosa gara-gara ulahnya saudara ya. Jadi ide-ide Anda bisa mengakibatkan orang lain juga terseret kepada dosa yang sama ya.
kalau kita ini selalu mengandalkan ide-ide kita. Ayat 31, ayat 33 kita lanjutkan sampai ya selesai. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Ayat 32. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya di Yehuda, dan dia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. 33. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Direncanakan berarti ada ide dari pikirannya ya. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Saudara, setelah kita membaca firman Tuhan ini, berarti saudara kita kadang juga sebagai anak Tuhan bisa mengandalkan ide kita sendiri ya saudara ya. Jadi banyak anak Tuhan berjalan menuruti ide-idenya sendiri, akibatnya itu banyak saudara. Yang Anda kira agak, oh saya percaya Tuhan, saya berdoa, tetapi kadang-kadang timbul ide-ide dari dirinya sendiri saudara. Akibatnya menyimpang dari firman Tuhan dan hidup menuruti keinginan hatinya seperti Yerobeam itu saudara. Jadi ide-ide kita ini sudah bisa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, kita ini berontak kepada Tuhan dan membuat kita tidak percaya kepada janjinya karena timbul ide dari hati kita. Ya. Raja Yerobeam ini setelah menerima janji Tuhan sebenarnya, ya, melalui nubuatan dari Nabi Ahia bahwa dia akan menjadi raja Israel atas 10 suku dari orang Israel, saudara. Ya. Namun karena kepintarannya, dia itu orang tangkas, orang cerdas kata Alkitab, ya. Dia bergantung pada idenya, bukan kepada pimpinan Tuhan. Ya. Akibatnya dia menyimpang dari Tuhan begitu jauh, dia menyembah berhala, saudara. Bayangkan, saudara. Orang yang diangkat Tuhan, orang yang ditunjuk Tuhan menjadi raja, namun karena dia pintar, saking pintarnya, tangkasnya itu menggunakan idenya itu, bahwa dia pikir wah ini bakalan lebih baik, ternyata tidak, bahkan itu menghancurkan kehidupannya. Sebagai anak Tuhan kita pun selalu bisa menyimpang dari firman Tuhan karena mengandalkan ide sendiri dan memberontak kepada Tuhan. Akhirnya kita ini jauh dari Tuhan, saudara. Dan kita sudah baca firman Tuhan tentang raja dan bagaimana dia telah menyimpang dari firman Tuhan dan akhirnya dia menghancurkan hidupnya. Bukan dirinya saja, keturunannya juga sama, dibabat habis oleh Tuhan karena penyimpangan itu. Dan Alkitab berkata bahwa hidup kita harus tetap berjalan karena iman, bukan menurut pikiran kita atau bukan menurut ide kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, harus berjalan dengan iman, bukan menurut ide-ide dan pemikiran kita. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Apa yang menyebabkan Raja Yerobeam ini menyimpang dari Tuhan, saudara? Kita mau cari tahu, saudara. Yang pertama karena dia orang yang tangkas, pintar. Kalau Anda perhatikan ya, di dalam 1 Raja pasal 11 ayat 28 bunyinya seperti ini yang dikatakan oleh Alkitab. 1 Raja pasal 11 ayat 28 ya. Yerobeam adalah seorang tangkas, cerdas, pintar ya. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunannya. Jadi ketangkasan dan ketekunan kalian itu tidak menentukan itu Anda bisa mengikuti kehendak Tuhan. Tapi gara-gara pintarnya, idenya itu keluar, timbul macam-macam ide ya. Dan Yerobeam orang yang tangkas, pintar, banyak mengandalkan idenya, pikirannya. Coba Anda perhatikan orang-orang yang ilmu, dia punya ilmu tinggi sekali, maksud saya seperti orang yang cerdas itu punya gelar yang begitu banyak ya. Sukar sekali untuk diinjili, sukar sekali untuk percaya kepada Tuhan. Kalau saya ngomong sama mereka dibantah-bantah terus begini, kalau kita pakai pengertian sepengir, jadi nggak bisa masuk, nggak bisa tembus gitu firman Tuhan. Injil nggak bisa masuk, dia nggak bisa terima karena terlalu pintar. Ya, kalau orang seperti Yerobeam ini seperti itu, saudara. Banyak saat ini orang-orang yang begitu juga. Ya, kalau udah dikasih tahu Injil, udah melihat mujizat, tetap nggak percaya. Ini otaknya terlalu pintar, saudara.
Jadi pengikut Tuhan Yesus harus bodoh, arti bodoh itu polos. Tuhan Yesus bilang harus seperti anak kecil. Anak kecil kan kalau dikasih tahu apa bisa nurutin ya. Dia itu nggak suka banyak, kadang-kadang ya kata polos lah anak kecil gitu. Nah kita juga harus polos ke Tuhan. Jadi jangan pakai pemikiran kita ini, oh harus begini. Kita mengatur Tuhan akhirnya. Akhirnya kita bukan mengikuti Tuhan, tapi kita berjalan menurut pengertian diri kita, menurut ide kita yang tidak berkenan. Contohnya begini, saudara. Ada seorang bos, ya, dia punya koki yang pintar masak. Bosnya menyuruh dia memasak ayam di tim. Ya, ini perintah bos. Ayo kamu buatkan saya tim ayam yang enak. Langsung si kokinya ke dapur, timbul idenya sendiri. Wah, masa suruh bikin ayam tim? Saya punya ide. Saya mau bikin ayam ini panggang jauh lebih enak. Biar si bos lebih senang. Dia bikin itu yang panggang. Disodorin ke bos-bosnya marah. Apa yang aku suruh? Aku suruh ayam itu ditim. Kenapa dipanggang? Ya bos, saya pikir ini lebih enak daripada ditim. Ada kata bos, aku pecat kau sekarang juga. Parah bosnya. Demikian juga Tuhan gak suka kalau kita itu mengeluarkan ide-ide kita pikir kita lebih pintar dari Tuhan kan? Apa yang Tuhan mau itu harus kita kerjakan. Jadi kita jangan pakai ide kita sendiri, kita pikir, kita anggap wah ini jauh lebih baik. Tidak, saudara. Ide kita itu bisa bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan kita itu bisa membuat Tuhan berduka. Jadi yang jelas saudara, yang Tuhan mau adalah taat. Orang-orang yang pintar, tangkas, banyak menggunakan idenya sendiri, maka susah untuk percaya mujizat. Tuhan Yesus berkata seperti saya katakan, dia itu mau kita seperti anak kecil, jangan seperti orang yang hebat gitu, pintar sekali gitu. Kita sering perhatikan orang-orang yang bergelar doktor, profesor, ya, saintis, ilmiawan itu. Waduh, saya kalau ketemu orang itu saya paling pusing saya. Saya nggak suka berbantah-bantah, jadi nggak suka itu bikin argumen itu apa. Saya kalau ketemu orang itu saya nggak mau. Kalau ada orang senang berdialog gitu, apa berdebat gitu, wah, supaya meyakini. Bagaimana meyakini kalau otaknya udah saking pintarnya itu percuma, saudara. Itu hanya kerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja bisa. Kita nggak bisa membuat orang bertobat, tapi Roh Kudus bisa. Makanya saya hindarkan hal-hal seperti itu. Akhirnya timbul konflik. Kalau kita berdebat konflik, udah konflik kehilangan senjata. Kita bukan memenangkan orang-orang itu bisa benci sama kita, saudara. Tugas kita kalau dia nggak mau ya udah, kita doakan aja. Paling Roh Kudus nanti dengan caranya sendiri. Kalau memang dia bisa bertobat, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saudara. Jadi jangan buang-buang waktu. Itu banyak orang saya lihat, teman-teman saya berbantah-bantah orang, percuma, saya mah males, biarin dia aja. Akhirnya dia nggak bisa meyakini orang itu, sampai akhirnya dia tetap aja dia begitu, tetap dia ditolak ya. Jadi saudara, kita jangan mencoba pakai ini. Kalau saya pakai ini, kalau saya debat ini, saya keluarkan ayat ini, nanti dia belum tentu. Biar Anda kasih 1000 ayat pun dia nggak bisa bertobat. Kalau tidak dijamah Roh Kudus, nggak bisa, saudara. Yang bisa membuat orang bertobat dan hijab itu hanya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dikirim, diutus oleh Bapa supaya menolong dan menginsyarkan kita dosa. Ingat saudara, ya. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 21 demikian berkata, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemerintah. Jadi bodoh di sini polos. Jadi orang tuh jangan terlalu pintar, ada keblinder, saudara ya. Bodoh di sini polos tidak terlalu mengandalkan kepintaran. Justru orang-orang yang pintar menolak Injil. Mereka tidak mau dikasih tahu tentang Yesus. Bahkan mereka tidak percaya tentang mujizat. Kalau Anda bicara mujizat dibantah oleh mereka, saudara. Jadi orang kalau banyak berpikir tidak mudah percaya Tuhan. Contohnya kalau Anda bisa diperintahkan Tuhan melakukan sesuatu, Anda banyak pikir, Anda tidak melakukan firman Tuhan. Anda punya ide sendiri, Anda berpikir, wah ideku ini jauh lebih baik. No. Tuhan jauh lebih hebat dari kita. Kadang-kadang kita mau lebih pintar dari Tuhan, nggak bisa, saudara. Raja Yerobeam telah menerima nubuatan Tuhan dari Nabi Ahia. Seharusnya dia percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, seperti 1 Raja-Raja pasal 59. Ini yang dinubuatkan Nabi Ahia tentang dirinya.
Ya, 1 Raja 11 ayat 29. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ayat 30. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. 31. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Ini janji dari Tuhan bahwa dia akan diangkat menjadi raja orang Israel untuk atas 10 suku. Ya. Saudara, kita lanjut ayat 32, 33, 34. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu dari segala suku. Ingat Anda jika seorang ayah, Anda memegang peran penting. Anda bisa menurunkan berkat kepada anak karena Anda taat sama Tuhan. Anda benar-benar hidup mengikuti kehendak Tuhan, maksudnya hidup kudus, tidak mau kompromi dengan dosa. Itu anak-anak Anda akan diberkati seperti Daud. Ya. Tuhan melihat Raja Daud tentang Salomo, padahal Salomo itu sudah melanggar, sudah berzina, ya, penyembah berhala. Tapi Tuhan tidak ambil kerajaan dari Salomo, tapi dari anaknya Salomo. Jadi berkat itu ditentukan bagaimana orang tua. Kalau Anda seorang ayah, seorang ibu tidak menjadi berkat buat anak karena Anda selalu kompromi, anak Anda bisa kebablasan juga. Ini tertulis dalam firman Tuhan, saudara ya. Ayat 33. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, yaitu Raja Salomo ya, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amun, dan dia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Ayat 30. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Lihat saudara, betapa besar pengaruh kita sebagai orang tua untuk menjadi berkat bagi anak-anak kita. Jangan kita pikir, saya akan kepaksa begini dan begitu. Bukan hal yang kepaksa, saudara. Hal yang berikutnya tentang anak-anak saudara itu gimana bisa jadi orang sukses itu anak-anak karena andanya juga takut akan Tuhan ya. Terus saya mau habisin dulu di sini supaya jangan tanggung ya. 1 Raja 11:35. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. 36. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Ayat 37. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Ini adalah firman Tuhan yang keluar dari Nabi Ahia bahwa Raja memang ditunjukkan menjadi raja atas 10 suku Israel. Yang ini syaratnya dari Tuhan untuk Raja Yerobeam ayat 34. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu kota yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadanya. Ini janji Tuhan untuk Raja Yerobeam melalui Nabi Ahia. Jadi syaratnya apa? Taat. Tapi Raja Yerobeam itu mengandalkan dirinya sendiri. Akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Dia membawa kerugian dirinya dan bukan diri sebagai seluruh keluarganya. Contohnya juga yang lain dari Sarah, masih ingat istri Abraham. Tuhan sudah berjanji bahwa dari rahim Sarah akan ada keturunan. Tapi Sarah timbul ide. Dia suruh Abraham, udah lu deketin aja tuh si Hagar supaya kita punya anak ya. Akhirnya punya Ismail. Apa yang terjadi? Dia nyari kecewa. Sarah kecewa dengan Ismail dan mengusir kan.
mengusir Hagar dan Ismail. Itu ide sampai sekarang, gara-gara ide sana kita mengalami masalah. Kristen dan orang seberang konflik. Coba kalau Sarah taat, dia percaya aja kepada Tuhan, jangan timbul ide-ide begitu, aman lah kita. Nggak ada sekarang yang ribut-ribut begitu antara kita yang orang seberang itu, saudara ya. Sebab Sarah ini masih orang ini tidak percaya sepenuhnya. Jadi kita kalau anak Tuhan tidak percaya sepenuhnya bisa punya timbul ide-ide seperti itu, bahaya saudara. Jangan ada pikir, wah idenya bagus ya, tapi buntutnya saudara menyengsarakan, buntutnya merugikan Anda, akhirnya Anda menyesal pun sudah terlambat saudara ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan ingat, kita jangan hidup menuruti pikiran kita yang kecil ini, otak kita yang kecil ya. Yang kedua, ide kita itu bisa menyebabkan kita ketakutan. Kalau timbul ide dari ada, bisa dengan ketakutan. Contohnya ini dari yang tadi balik lagi saya bacakan ayat yang 12-26 ya, jadi 2 raja ini. Maka berkata Yehu dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepadaku. Ini artinya dia takut kehilangan jabatan raja. 27. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan apa? Berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam. Ini ide dari raja Yerobeam. Pemikiran itu mubah. Jangan-jangan nanti orang Yehuda berbalik lagi ini kepada raja Rehabeam dan aku dibunuh. Idenya sendiri. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan memberikan kerajaan itu kepada Yerobeam. Bahkan untuk keturunannya pun akan menjadi raja. Tapi Raja Yerobeam saking pintar, Raja Yerobeam akhirnya dia itu menyembah berhala. Ceritanya dia ingin menjauhkan orang-orang Yehuda itu adalah dari mempersembahkan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Akhirnya menyembah berhala. Jangan kita coba-coba memakai ini kita dalam segala hal, bahkan dalam pelayanan. Jika kita mengenal ide sendiri, kita akibatnya kita bisa apa? Ketakutan saudara. Takut loh saudara. Anda banyak mikir nih, bisa takut. Takut beginilah, takut begitu. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti mengenapi janjinya. Kitanya ini takut. Kita ini mau nggak percaya sama dia? Kalau Tuhan sudah berjanji, saya katakan dia tidak bisa membatalkan janji itu. Kalau Anda masih ingat dengan seorang nabi dari Yehuda yang juga ketemu Raja Yerobeam ini, dia disuruh Tuhan menyampaikan firman kepada Yerobeam tentang penyembahan berhala itu nggak boleh ya, dihancurkan oleh Tuhan. Waktu itu Yerobeam memerintahkan supaya anak buahnya menangkap si nabi abdi Tuhan ini. Tapi terjadi suatu pembekuan, tangan-tangannya nggak bisa bergerak. Akhirnya minta didoakan oleh si abdi Tuhan itu, oleh hamba Tuhan itu, sembuh. Setelah sembuh dia diajak, ayo mampir dong ke rumahku, aku mau dikasih hadiah. Oh dia bilang, biarpun sekali separuh dari hartamu, aku tidak akan. Ceritanya dia sombong kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada nabi tua. Nabi tua ini kan mungkin iri ya. Dia berusaha bertemu dengan si nabi ini yang muda ini. Dan udah ketemu, dia ngomong-ngomong, engkau ini nabi dari iya si anu betul-betul. Terus dia bilang, ayo mampir ke rumahku, kata nabi tua. Enggak, aku diperintahkan Tuhan nggak boleh berhenti, tapi harus langsung pulang, jalan juga harus jalan yang lain. Tiba-tiba dari nabi tua ini dia berdosa, dia bohong. Aku juga hamba Tuhan, aku nabi nih, aku juga dengar dari malaikat katanya bahwa engkau harus mampir ke rumahku. Dia akhirnya ikuti si nabi tua. Akhirnya terjadi pemberontakan dan dia akhirnya dibunuh oleh singa. Mayatnya tidak dicabik-cabik. Perhatikan, firman Tuhan yang sudah keluar tidak akan mungkin gagal. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Kalau kita melanggar pemerintah, kita akan menanggung akibatnya. Kita akan mengalami kerugian. Firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam. Ada langgar, kena babat saudara. Ya saat ini mungkin
Masalahnya ya masalah ekonomi, masalah keluarga, ya musibah dan sebagainya. Masih untung kalau masih dikasih kesempatan hidup, saudara. Anugerah Tuhan, ya. Jadi yang penting kita ini harus taat sama firman Tuhan. Jangan kita langsung menerima ide dari orang. Bahkan ada orang yang menubuatkan. Nubuatan belum tentu dari Tuhan, karena dari idenya manusia, dari hatinya. Uji. Kalau ada dengan nubuatan, uji dulu, benarkah ini dari Tuhan? Sama dengan firman Tuhan ini. Kalau sudah bertentangan, jangan. Kalau Anda anak Tuhan, pasti Anda bisa tahu. Kalau baca firman Tuhan, ini Tuhan maunya begini. Dan jangan-jangan, oh dia juga nih hamba Tuhan, dia itu bernubuat ini. Hati-hati saudara. Banyak kata di Alkitab ini di akhir zaman, banyak nubuat-nubuat yang palsu, banyak yang menyesatkan. Kalau Tuhan sudah janji, padahal di sini saudara, Tuhan sudah berjanji kepada Raja Yerobeam bahwa dia akan diberikan kerajaan itu. Dia menghancurkan, Raja menghancurkan dunia gara-gara idenya ini. Jadi saudara, jadi anak Tuhan, rendah hati, jangan kita anggap diri kita hebat. Jangan kita pikir kita selalu benar. Ide kita bisa salah, ide kita bisa menjerumuskan. Perhatikan, di mana ada ketakutan, di situ ada kesesatan. Perhatikan, di mana ada ketakutan, di situ ada kesesatan. Karena ketakutan itu menyeret Anda untuk menyimpang dari firman Tuhan. Seperti Raja Yerobeam, dia takut kehilangan jabatan raja, akhirnya dia terseret melanggar firman Tuhan. Yerobeam jatuh dosa berhala karena takut kehilangan jabatan raja. Saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda takut kehilangan akan sesuatu? Apakah Anda takut kehilangan satu posisi dan pekerjaan? Atau ketakutan kehilangan apa saja? Ya. Kalau Anda punya sikap yang demikian pertama, karena ketakutan itu akan menyeret Anda melanggar firman Tuhan. Karena ketakutan itu datang dari si jahat untuk membuat Anda menyimpang dari firman Tuhan. Senjatanya si setan adalah ketakutan yang menyeret Anda untuk keluar dari firman Tuhan. Karena orang yang takut dia berusaha lakukan apa saja untuk menghindari sesuatu, ya. Seperti Raja Yerobeam. Tapi kalau dia benar-benar taat sama firman Tuhan yang disampaikan Nabi Ali, dia nggak mungkin hancur hidupnya, nggak mungkin dibasmi sama Tuhan untuk keluarganya. Seharusnya dia itu menjadi raja seumur hidupnya, tapi Tuhan membunuhnya lewat musuhnya, serta keturunannya pun dibinasakan. Tadinya Tuhan hendak memberikan kerajaan itu kepada keturunan juga. Betapa ruginya saudara kita ini kalau udah dikasih tahu sama Tuhan, udah diberitakan firman Tuhan, tapi kita timbul ide-ide kita menolak. Tuhan bilang kau sembuh, kau pasti. Kita dengar lagi ide, enggak harus begini. Ada lagi yang kurang ajarnya. Ada orang datang, daripada lu nggak sembuh nih, lu ke gereja ke percuma. Udah kita cari dukun aja. Tuh ada dukun sakti itu di sana tuh. Kalau nyembuhin orang katanya plong katanya, kincong katanya. Nggak tahu diseret ke sana, dia ikuti, bukannya tambah sembuh, tambah parah. Akhirnya ketemu apa? Masalah lebih banyak saudara. Jadi anak Tuhan, jangan pelin-pelan gara-gara ide orang-orang yang dari teman-teman kita bisa datang, bisa mengusulkan kita melakukan sesuatu yang menyimpang. Hati-hati. Kita sebagai Tuhan harus tetap percaya sama Tuhan apapun terjadi. Walaupun belum sembuh, percaya sama Tuhan. Enggak disembuhkan juga percaya sama Tuhan. Bahkan kalau sampai mati pun itu beruntung karena Anda sudah ketemu Tuhan di sana. Untuk apa saudara kita hidup di dunia tapi kita hidup menderita? Hidup di dunia tapi kita tidak menyenangkan Tuhan. Untuk apa akhirnya kita masuk ke tempat yang tidak dikehendaki selama-lamanya? Ya saudara, gara-gara ide sendiri ini Yerobeam hancur hidupnya. Ya, coba Anda pertanyakan diri, apakah Anda sering menggunakan ide sendiri dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan? Melayani Tuhan, saya kasih tahu itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan maunya kita sendiri, jangan maunya ide. Oh, si Anu berikan saya ide begini, harus begini, harus begini. No. Apa yang Tuhan mau lakukan, pasti Anda akan diberkati.
Jangan lakukan ide-ide orang lain. Anda yang akan diberkati. Orang lain itu manusia, dia itu tahu apa. Tapi yang namanya Tuhan itu Maha tahu. Yang terbaik dia akan berikan untuk Anda. Jadi saudara, ide-ide bagus kita belum tentu baik. Ide-ide kita itu belum tentu menjamin hidup kita. Tapi ide-ide itu kadang-kadang pada akhirnya mengerikan saudara. Yang membuat Anda bisa hidup di dalam sukses adalah pimpinan Tuhan. Mari kita belajar dari kesalahan Raja Lewi, supaya kita jangan jatuh pada masalah yang sama seperti dia. Jangan kita mengandalkan ide sendiri yang kita anggap baik, itu belum tentu. Ingat, Tuhan berkata, siapa milik Kristus dia harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh idenya, bukan dipimpin oleh pikirannya. Kalau kita percaya punya Yesus, kita juga punya Roh Kudus. Roh Kudus penolong yang setia, yang selalu mendampingi kita. Dia harus menjadi andalan kita. Dia harus menjadi pemimpin kita. Jangan coba kita berjalan sendiri dan menggunakan pikiran kita yang sangat sempit ini, saudara. Betapa kecewanya saudara kita kalau mengandalkan ide kita ini, akhirnya kita bilang, kok jadi begini? Iya. Kadang kita teroleh ide orang lain. Kita harus hati-hati sebagai pelayan Tuhan yang setia. Ini ya, setan mengincar pelayan yang setia. Setan mengincar orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dia akan berusaha untuk menyeret orang itu keluar dari jalur Tuhan, supaya dia tidak setia lagi. Caranya pakai orang. Caranya pakai teman-teman. Bisa datang dari teman, lu udah lama ya di gereja ya, tapi lu gak bertumbuh kan? Udah pindah aja, ngapain? Udah percuma melayani. Ikut gua tuh di gereja lu tuh. Wah, mantap. Idenya sih kelihatannya bagus. Akhirnya dia nggak berdoa, tidak bertanya Tuhan. Dia ikuti, pindah melayani, hilang semangat melayaninya. Jadi suam-suam kuku. Nggak semangat lagi seperti yang pertama, dia nyala-nyala. Begitu luar biasa dia melayani. Di tempat yang baru kok suam, hilang. Kira kadang-kadang mau datang, kadang enggak gitu. Kenapa? Karena tidak mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti ide dari manusia, dari teman. Ide yang dari manusia itu banyak kesalahan. Anda tahu, waktu Anda mengikuti ide-ide manusia, Anda akhirnya jauh dari Tuhan, menyimpang jauh. Anda tidak menyenangkan hati Tuhan, Anda tertolak dari Tuhan. Anda pikir selama di dunia Anda melayani Tuhan. Akhirnya waktu Anda mati, bukan masuk ke surga, masuk ke neraka, Anda kata, loh Tuhan, aku melayani Engkau selama ini. Iya, tapi Engkau tidak mengikuti kehendakku. Engkau mengikuti ide-ide temanmu. Engkau mempunyai ide sendiri. Aku tidak suruh itu, tapi aku tidak kau mentaati firman-Ku, kata Tuhan. Apakah itu menyenangkan? Anda mungkin sekarang kelihatan enak melayani menurut ide orang lain, tapi wah, jigrak-jigrak. Di dalam hati Anda nggak ada ketenangan. Saya kasih tahu, melayani Tuhan harus berdasarkan kehendak Tuhan dan pimpinan Dia. Roh Kudus harus menjadi penolong kita selalu, menjadi pemimpin kita. Jangan tersesat oleh karena ide-ide orang yang kelihatannya menarik sekali, yang kelihatan wah hebat. Banyak anak-anak Tuhan terseret, terjerumus gara-gara ide. Banyak saya lihat, bukan di gereja ini, gereja lain. Saya sedih begini, tuh Jemaat Shalom kok udah gak disini. Iya tuh dibawa sama temannya tuh, diajak pindah katanya Pak. Dia bilang tuh gereja sudah lebih bagus, nggak tahu sama juga, lebih parah lagi. Saudara kekasih Tuhan, selama hidup ini kita, ini di akhir zaman, setan pakai banyak orang-orang yang mempunyai ide-ide supaya Anda itu jauh dari panggilan Tuhan. Kelihatannya melayani, tapi kalau bukan Tuhan dan untuk apa? Kalau Tuhan tidak suruh Anda melayani tempat itu untuk apa? Anda sia-sia, capek sendiri. Jadi setia sama Tuhan sampai mati. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Nanti upahnya besar. Jangan kita dikit beginilah begitu, saya udah gak suka dan ide itu bagus teman saya. Jangan saudara, kita harus tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati Anda, berarti Dia berkenan untuk melakukan pekerjaan itu di tempat yang Dia sudah tempatkan. Jangan Anda pikir, oh itu lebih bagus, nanti di sana akhirnya bukan berkati.
amsyong, Anda hancur, sudah Anda kehilangan segala-galanya. Karena Tuhan tidak suka orang yang memberontak. Tuhan tidak suka orang yang suka menyimpang, suka kompromi dengan ide-idenya itu. Padahal Anda di gereja udah setia melayani, udah bagus melayani, ada yang ngomong gara-gara begini itu, Anda keluar. Sayang saudara, susah saudara kalau Anda itu udah keluar dari panggilan Tuhan, susah untuk maju lagi, untuk bangkit lagi. Makan waktu dan terlambat sudah, kadang-kadang sudah mungkin dia sudah datang kembali kedua kali. Kalau seperti Raja Rema, apa bisa kembali lagi? Raja Rema udah gak bisa kembali ke Tuhan karena udah jauh menyimpang. Akhirnya dia hidupnya tuh sia-sia, dia menyembah berhala. Kalau kita menyembah berhala itu bukan karena patung aja, menyembah berhala karena ide. Oh, idenya bagus, kita terpaut sama ide itu kan. Ingat, Anda harus mengingat pimpinan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan. Setelah Anda melakukannya itu dengan setia, Anda akan menerima upah dari Tuhan. Anda tidak akan kehilangan damai sejahtera selama Anda mengikuti pimpinannya. Damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan menyertai Anda. Itu yang kita mau sekarang. Biasanya orang Kristen yang telah menyimpang dari firman Tuhan, seperti saya katakan, pelayanannya tidak lagi bagus. Pelayanan turun, ambruk, anjlok saudara. Ya, udah setia saja sampai mati. Orang mau bilang apa, biarin aja. Jangan dengerin orang-orang. Ini begini, si gereja ini begini. Udah, kalau Tuhan bilang, udah melayani aku di sini. Mau banyak mau enggak, layani aku di sini, kata Tuhan. Jangan karena banyak orang melayani Tuhan. Orang yang masuk neraka itu rombongan, rame-rame. Tapi masuk surga, satu persatu, pribadi pas pribadi saudara. Kita ikut Tuhan, jangan orang jadi orang yang lata. Orang mungkin ikuti, orang mungkin ikuti. Ikuti Tuhan saja lah. Mau suka, mau enggak orang lain, biarin. Mau dia omongin, gua memang udah di sini. Setia aja saudara. Ya, saudara jangan kehilangan api dari Tuhan. Kalau udah kehilangan api, waduh berat hidup ini. Serba gak enak aja saudara. Kalau udah kehilangan api dari Roh Kudus, semangat hidup, Anda kayaknya kepengen mati. Kalau udah kepengen mati, putus asa kan. Saya katakan lagi, hati dengan ide sendiri atau ide orang lain, itu sangat berbahaya. Terutama pada akhir zaman ini, banyak penyesatan dengan ide-ide manusia sendiri. Ada ide yang menampaknya benar tapi bodoh. Saya mau kasih ilustrasi. Ada dokter ahli jiwa. Dia mengunjungi rumah sakit jiwa. Dia ketemu pasien. Terus dia mau tes kesembuhan tentang pasien. Dia tanya kepada pasien nomor 1. Coba, saya mau tanya kamu, 4 kali 4 berapa? Terus si orang yang sakit jiwa ini pertama 250 kata si orang yang gila ini. Terus dokter ini melanjut lagi, tanya lagi ke yang kedua, orang pasien yang kedua. Coba kamu, aku tanya, 4 kali 4 berapa? Jawab lagi, 1000. Kan jawabannya kan nggak jauh bener ya. Terus yang ketiga, dia tanya lagi, coba kamu jawab 4 kali 4 berapa? Tidak diduga, langsung 16. Wah, hebat benar kamu. Kamu tahu dari mana? Ternyata di belakang si dokter ada suster. Langsung ngomong, gampang dok. Dia membagi tuh 250 dengan minggu, jadi hasilnya 16 katanya. Kan jauh tuh. Orang kalau udah otaknya nggak benar, ya, jadi ngaco. Nah kalau udah ikutin ide-ide yang salah, jadi kadang-kadang jadi kelihatannya benar tapi nggak beres saudara. Jangan seperti itu saudara. Kita sebagai anak Tuhan, jalan menurut kehendak Tuhan. Apapun yang Anda lakukan harus bertanya kepada Roh Kudus. Roma 8:14 berbunyikan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Tuhan, anak Allah. Kalau Anda nih anak Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh diri sendiri, oleh pikiran, oleh ide sendiri, bukan. Kalau orang yang dipimpin oleh idenya, oleh pikirannya, oleh kehendak hatinya, itu bukan anak Tuhan. Dia masih dirinya sendiri. Ya. Ayat 15.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingat, orang yang masih diperbudak oleh roh ketakutan, dia tidak dipimpin Roh Kudus. Dia mengandalkan idenya, dia mengandalkan pikirannya. Tapi anak Tuhan harus dipimpin Roh Kudus. Kalau anak mengaku Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Harus melibatkan Roh Kudus. Apapun yang Anda kerjakan, bahkan yang sekecil itu, saya selalu bertanya sama Tuhan. Belum lama ini saya sedang lagi, saya sudah membangun, kan saya mau jadi handyman juga, bangun kayak tembok gitu di belakang. Saya tanya Tuhan, Roh Kudus ini gimana? Ada kesalahan ditunjukkan, nggak benar ukurannya gini. Ukurannya harus saya bongkar lagi, saya samain lagi. Jadi bagus. Tuh, dalam hal itu pun saya tanya Tuhan. Saya mau belajar apapun, saya tanya Roh Kudus. Terus sekarang saya mau bangun. Kan itu di tangga saya punya backyard itu kan agak ke atas. Itu ada step itu, tangga itu. Kalau hujan tuh airnya turun. Jadi saya mau bangun hood, tudungan gitu kan. Saya tanya Tuhan, Roh Kudus ini gimana bangunnya? Saya tanya, Tuhan, saya nggak mau bikin asal-asal, saya mau bikin seperti yang profesional. Saya minta diajarkan Tuhan semuanya. Tuhan ajarkan saya, potongannya harus pas, ukur sini semua itu. Jadi saya mengandalkan dia, kenapa? Karena saya mau membuat sesuatu yang baik. Kalau dia pimpin, semua hasilnya baik. Tapi kalau ide kita ini belum tentu, ide kita itu bisa salah. Bisa acak-acakan saudara ya. Tapi Roh Kudus itu ahli dalam segala bidang. Apapun yang Anda mau tanyakan, dia bisa jawab, dia bisa berikan jawaban yang baik. Amin. Baik itu dalam hal pelayanan, jangan karena ide sendiri atau ide orang lain, tapi minta pimpin Roh Kudus. Kalau Anda disuruh melayani, Tuhan, apakah saya harus melayani sebagai bidang di bidang ini? Tanya. Sebab kalau maunya kita nanti nggak mengalir, jadi kacau. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu, apa yang Dia tanamkan yaitu karunia, itu akan mengalir. Tapi kalau engkau paksakan, kalau engkau bukan karunia Tuhan, itu kau akan mandek. Saya kasih tahu ya. Orang Kristen terseret karena ide orang lain, itu saya katakan berkali-kali, ada orang Kristen tersesat karena ide orang lain. Seperti yang saya katakan itu dia menjadi penyembah berhala. Awas, hati-hati saudara. Sekarang saudara kita lihat coba pengajaran-pengajaran ini saudara, timbul dari manusia coba. COVID-19 itu vaksin dianggap antikristus. Kan aneh. Masa vaksin itu dianggap antikristus? Itu kan vaksin itu kan sama aja kayak orang kena sakit cacar vaksin gitu. Orang yang kena penyakit-penyakit yang menular kan ada suntik. Kok dianggap antikristus? Itu kan sangat bertentangan, soalnya itu kan tidak sesuai. Jadi hati-hati dengan ide-ide di zaman ini sudah bisa membuat Anda pusing, gelisah, tidak tenang. Jadi berdoa sama Tuhan, tanyakan Tuhan, jangan dengerin orang pengajarannya karena aneh, ide-idenya itu timbul dari pikiran sendiri, bukan dari Tuhan. Dia bikin-bikin sendiri, coba saudara, ya. Akhirnya tersesat, kita terbawa arus, kita jadi berdosa gara-gara ide orang itu, saudara. Kita jadi rugi sendiri. Jadi kita harus apa? Jadi anak Tuhan yang cerdik, kata Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang Tuhan mau. Jangan ikutin orang-orang asal ikut aja. Jadi orang yang bodoh, saudara. Kalau kita begitu, itu kita orang yang ditipu, ya, oleh ide-ide orang itu sendiri. Saudara, ada ilustrasi mengenai dukun, saudara. Dukun itu mengunjungi dokter. Dia bilang, dokter, saya datang ke dokter, saya ini sedang sakit. Terus si dokter bilang, loh, saya dengar Anda dukun yang hebat. Anda tuh bisa menyembuhkan banyak orang sakit, kok datang ke saya? Terus si dukunnya, gini dokter, saya bukannya menyembuhkan orang sakit, saya memindahkan sakitnya ini ke sakit yang lain gitu. Jadi memang benar, saudara, Anda ke dukun itu penyakit Anda tidak semua dipindahkan. Ini semua nanti datangnya penyakit lain.
Amin. Jadi saudara jangan percaya itu nama pekerjaan setan. Kalau Anda mau percaya Tuhan, Anda harus yakin. Kalau Tuhan sembuhkan itu pasti mutlak, kesembuhan itu total. Nggak ada lagi penyakitnya, nggak ada lagi masalah-masalah yang membuat Anda itu sakit menderita. Kalau Tuhan sembuhkan, sembuh. Amin. Jangan carilah dukun-dukun atau ide-ide yang dari teman-teman beginilah begitu. Jangan bosan untuk menerima mujizat dari Tuhan. Tuhan nggak pernah berubah. Ada yang bisa berubah. Kalau Tuhan melakukan mujizat tidak berubah dari dulu sampai dia tetap melakukan mujizat. Bukan karena pengajar orang lain. Iya dulu itu ada mujizat, sekarang nggak ada mujizat. Sampai sekarang mujizat terjadi. Sampai sekarang Tuhan menyembuhkan orang sakit. Yang tidak bisa menyembuhkan orang sakit itu karena kita menolaknya. Kita itu tidak percaya. Ada orang sudah dikatakan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, kamu sudah sembuh dari kanker. Pemikirannya selalu dia takut ini. Kanker kamu masih ada. Dia terus mikir. Padahal udah disembuhkan Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong kepada hambanya, dia kasih tahu dia nggak benar-benar beriman, dia out juga nanti, mati dia dari kanker. Ya benar enggak? Padahal dia udah sembuh, udah sehat, udah nggak ada itu kanker. Selalu dia pikirannya kanker masih ada. Dia curiga terus, karena dia seorang dokter juga kan. Dia ketakutan, aduh kanker bener kambuh lagi ya kankernya. Setelah kambuh lagi dia mati bener. Jadi saudara, kalau Tuhan katakan sembuh, kalau Tuhan katakan sudah lenyap, penyakit lenyap, jangan kita timbul pikiran ide sendiri nih. Kita pikir ide kita lebih pintar, Tuhan itu lebih hebat dari saudara. Ya, jangan kita bikin lah. Saya ngomong sama orang yang kena, kalau kamu sudah disembuhkan penyakit, jangan lagi ngaku kamu punya penyakit kanker. Jangan ngomong aku punya kanker stage begini. No, sudah sembuh. Hilangkan pemikiran itu, ganti dengan aku sehat, aku sembuh. Untuk apa kita mikirkan yang udah dibuang sama Tuhan, udah dimusnahkan ke penyakit, kita timbulkan lagi gara-gara ide kita nih. Bahaya kan, ide kita itu bisa mendatangkan penyakit loh saudara. Ada yang tadi sehat. Saya dengar ada dokter, mahasiswa kedokteran, dia itu belajar tentang penyakit jantung. Dia pelajari, dia sendiri jadi merasa jantung gue gimana. Dia mikirkan, wah bisa-bisa aku kena penyakit jantung. Benar, dia kayak seperti iman. Ada kena penyakit jantung. Gara-gara apa? Idenya itu. Jadi ada ketakutan tuh. Ketakutan sama ide yang timbul itu bisa datang bersama, itu yang negatif. Saya mau kasih tahu. Jadi anak Tuhan jangan sampai takut, jangan sampai membuat ide-ide yang timbul dari hati seperti Raja Yerobeam. Ide-ide yang dari diri sendiri itu menyesatkan dan merugikan. Bahkan Anda yang sehat jadi sakit, bahkan mati. Anda harus selalu percaya Tuhan itu ingin Anda diberkati dengan kesehatan. Anda percaya Tuhan itu sayang sama Anda. Anda percaya Tuhan itu peduli dengan Anda. Tuhan mau Anda sehat. Tuhan tidak mau Anda sakit. Tapi kalau Anda sakit itu karena pikiran Anda sendiri, dari ide-ide sendiri, entah dari suara setan atau gimana ngomong ke pikiran Anda. Terus sakit lagi. Kanker pindah lagi sini. Tadinya di sini kan. Dia bilang, no. Kalau Tuhan sudah sembuhkan, dia sembuhkan. Setan aja ngebohongin kita. Dia bikin lagi mau pikiran kita, masukin begini, jadi curiga, jadi ketakutan. No, saudara, coba rubah cara kita berpikir. Dengar baik-baik. Ide-ide timbul karena Anda dirasuk, diperbudak oleh roh ketakutan, kata firman Tuhan kan. Yang akibatnya menjerumuskan diri anak ke dalam kesesatan. Ingat, Anda anak Tuhan, punya Roh Kudus, kita punya Bapa di surga. Kita bisa berseru kepada Bapa, ya Abah, ya Bapa. Kalau kita dalam ketakutan, doa, minta tolong kepada Bapa. Jangan mengandalkan ide Shalom, pikiran kita. Kita khawatir kenapa sih? Nih ide kita, pikirnya begini. Orang jadi khawatir tuh gara-gara ide, timbul ide macam, jangan-jangan begini nih, jangan-jangan aku begini. Kan seperti Raja Yerobeam kan? Jangan-jangan aku dibunuh nanti sama jadi orang-orang di sana. Kenyataannya enggak, berarti Tuhan sudah mau tunjuk dia jadi raja, Tuhan berkasal, dia taat. Itu ide saudara bisa mematikan Anda.
ide-ide itu bisa menghancurkan hidup Anda, bisa merampas berkat Anda. Ide-ide biasa itu yang harus Anda mengalami mujizat, tidak terjadi mujizat karena timbul. Ide itu menggerakkan Anda keluar dari jalur Tuhan. Di mana ada ketakutan, di situ timbul ide yang nampaknya bagus tapi menghanyutkan Anda. Betapa bahayanya, saudara. Ya. Ingat, ketika Anda ketakutan, tindakan yang Anda harus lakukan pertama-tama adalah berdoa dan tanya Tuhan. Tuhan, aku harus berbuat apa Tuhan? Jangan kita mengarah pikir, oh hidup kita ngomong gini, kita ikutin. Atau orang lain ngomong gini, oh kita ikutin dia. Salah, saudara. Ya. Ingat, ide Anda atau orang lain dapat menyesatkan Anda, yang akhirnya Anda ditolak Tuhan. Karena pelayanan berdasarkan ide sendiri atau orang lain itu tidak sesuai dengan Tuhan. Selalu tanya Roh Kudus. Apa saja, sekecil apapun, tanya Roh Kudus, dia mau menjawab. Saya selalu tanya, dijawab sama Tuhan. Dijawab dalam hal yang kecil aja, apa aja, Tuhan ini gimana? Dijawab, saudara. Jawabnya memang kadang nggak ngomong gitu, tapi langsung timbul pikiran yang dari Tuhan gitu, positif gitu. Ini begini, dapat sesuatu yang memang jadi memecahkan masalah kita. Ingat, saudara, kalau Anda bekerja, Anda melayani punya jabatan, jangan takut kehilangan jabatan. Kalau Tuhan sudah tunjukkan Anda menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, percaya itu memang dikhususkan untuk Anda. Kalau memang ada orang yang merebut, nggak akan bisa. Dia berusaha merebut pun juga dia tidak akan tahan lama, saudara. Jadi posisi yang Tuhan berikan itu memang untuk Anda. Tapi tugas adalah taat sama pimpinannya. Yang penting dipimpin. Kita dipimpin Roh Kudus, kita tidak perlu takut kehilangan apapun. Bahkan tidak takut kehilangan nyawa, karena kita milik Tuhan. Sekalipun kita ini saudara mati, ketemu Tuhan, saudara. Saudara tahu orang yang takut mati justru dia bisa mati karena penyakit. Tahu nggak, saudara, ada kesaksian orang yang kena kanker. Biasanya kalau kena COVID-19 itu mati kan. Ini saya dengar, saya doakan orang itu. Dia ada kanker, kena COVID, disembuhkan Tuhan. Coba Anda dengar kalau orang yang udah bawaan penyakit kanker itu kena COVID-19 mati, tapi dia sembuh. Sekeluarganya kena COVID-19 disembuhkan. Saya doakan Tuhan sembuhkan total. Dan dia ngomong sama saya, tahu nggak, brother, saya dikunjungi Tuhan Yesus, tangannya menjamah saya begini katanya. Iya, saya percaya, karena memang Tuhan menyembuhkan kamu. Coba bayangkan, orang kalau Tuhan sudah sembuhkan, sembuh. Biarpun ada penyakit baru pun sembuh. Kanker juga sembuh. Kalau COVID-19 disembuhkan, kanker juga sembuh. Nggak bisa, saudara, macam-macam. Si setan nggak bisa macam-macam kalau kita taat sama Tuhan. Ada tahu Raja Saul kenapa dia bisa kehilangan kerajaan? Karena dia timbul ide sendiri. Tuhan bilang tumpas itu semua, itu kambing, domba, orang yang Amalek, termasuk rajanya si Agag. Timbul ide, biarkan si Agag menyelamatkan dia hidup. Aku pakai ini kambing domba itu mempersembahkan. Lo Tuhan gak mau itu kambing domba, Tuhan bilang tumpas, tapi si Raja Saul ini menyimpang. Apa itu namanya? Ditolak, dipecat oleh Tuhan, dia tidak jadi raja lagi. Akhirnya Daud diangkat jadi raja, kehilangan posisi, kehilangan jabatan, gara-gara timbul ide. Ingat, saudara, setiap ide yang timbul yang bisa menyesatkan itu merugikan Anda. Jangan kita pikir selalu bagus menurut ide kita. Tanya Tuhan, Tuhan, bagusnya ini buat saya. Tuhan, apakah ini memang maunya Engkau? Apakah ini kehendak-Mu? Kalau Tuhan katakan ditaruh dalam hati Anda tidak damai sejahtera, jangan teruskan. Caranya Tuhan berbicara bisa saja di hati Anda tidak damai sejahtera. Anda lakukan sesuatu tapi tidak damai sejahtera, merasa tidak tenang, gelisah. Itu bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah taruhkan ada damai sejahtera, senang sekali. Anda lakukannya, kayaknya puas dengan Tuhan. Amin. Itu tandanya, saudara, kalau Tuhan berikan damai sejahtera itu, bahwa dia berkenan. Dia bilang, iya, lanjutkan, itu yang benar. Seperti saya katakan, hati-hati di zaman sekarang banyak yang salah. Timbul ide-ide, kalau nonton YouTube banyak pengajaran yang menyesatkan, ide-ide yang membuat Anda takut, membuat Anda gelisah.
Jadi sekali lagi saya beritahu, uji itu membuat, uji itu pelajaran-pelajaran. Makanya saya jarang mau nonton yang kadang-kadang tidak membawa damai sejahtera. Ide-ide kita bisa bertolak belakang artinya dengan arti sebenarnya, saudara. Ini ada ilustrasi lagi, saudara. Ada 3 orang mahasiswa, dia berziarah ke kuburan. Terus dia ketemu seorang ibu-ibu tua di kuburan itu. Ibu-ibu tua itu bertanya kepada mahasiswa itu, coba nak beritahu ibu, apa sih artinya RIP? Tiba-tiba mahasiswa yang ketiga ini menjawab, oh gini bu, artinya RIP itu relakan ia pergi, relakannya pergi. Padahal sebenarnya artinya apa? Rest in peace, istirahat dengan damai kan? Nah ini kadang-kadang selalu timbul ide-ide itu yang bertolak belakang. Kadang-kadang itu saudara ada tuh ide-ide yang tidak menurut arti yang sebenarnya. Banyak saudara. Itu anak Tuhan punya ide-ide seperti itu. Iya ini begini. Tuhan ngomong begini, padahal enggak. Tuhan ngomong seperti itu, dibalik sama dia. Ya? Hati-hati saudara, jangan sembarangan terima. Wah ini begini-gini, aku dengar dari firman Tuhan nih, kamu gini-gini. Atau dari teman, aku udah firman kamu disuruh cerai sama istri kamu karena kamu kan percuma bertengkar terus. Itu dari Satan, saudara. Tidak ada pengajaran seperti itu. Tuhan mau kita rukun. Tuhan mau kita itu bersatu dalam rumah tangga. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada saling membenci. Ya udah katanya, firman Tuhan bilang tinggalkan dia, cari lagi yang baru. Itu maunya idenya kamu. Amin. Jadi saudara, kita ada anak Tuhan selalu mengandalkan apa yang dia katakan. Berarti kita belajar bersama, berjalan bersama Roh Kudus dalam setiap keputusan. Jangan mengandalkan pikiran, ide kita atau orang lain. Berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa berdusta. Roh Kudus tidak bisa bersalah. Dia mau tahu, dia Tuhan yang sempurna, dia Tuhan yang hebat. Kalau dia sudah diutus menjadi penolong kita, kenapa sih kita tidak mau mengandalkan dia? Kenapa kita masih mengandalkan pikiran ide kita atau dengan ide orang? Itu namanya kita tuh bandel, ya, nggak mau taat sama Tuhan. Jadilah orang bodoh. Orang bodoh bukan yang blomon, tapi orang bodoh yang polos. Ikut Tuhan itu polos. Tuhan bilang apa? Jangan kalau saking bilang, oh ini nggak mungkin Tuhan, ini nggak masuk akal. Ya, memang nggak masuk akal kan, kita orang polos kan. Apa yang Tuhan? Iya aja lah Tuhan. Apa katamu pasti bagus, iya aja. Memang kelihatannya buruk. Iyalah Tuhan, aku percaya ini baik buat aku Tuhan. Memang ini kelihatannya bertentangan dengan keinginanku, tapi aku percaya Tuhan ini baik. Engkau punya rencana yang baik buatku. Kalau Anda punya pemikiran seperti itu klop dengan kehendak Tuhan. Jangan ide-idemu, Tuhan ini nggak bisa, aku nggak bisa Tuhan. Engkau suruh aku ini nggak bisa Tuhan, nggak mungkin. Itu pikiran udah timbul kayak gitu, nggak mungkin ya Bang. Jadilah seperti yang kau pikirkan. Nggak mungkin sembuh Tuhan, dokter aja bilang aku nggak bisa sembuh. Jadi seperti yang kau pikirkan, nggak sembuh. Tapi kalau kau percaya Tuhan bilang sembuh, sembuh. Nih saudara kasih, saya mau ingatkan Anda sekali lagi ya. Kalau ada suatu penyakit yang ganas sekali, Anda berdoa, bukan tambah sembuh, bukan tambah baik, tambah parah. Kok Anda bingung? Waduh, ini jangan aku pasti mati. Enggak. Ingat saudara, itu tanda kalau misalnya Anda berdoa, penyakit yang parah, kesembuhan itu sudah dekat. Itu Tuhan tuh seringkali melakukan hal yang orang Indonesia last minute, titik yang terakhir. Itu mujizat terjadi. Kalau Anda tetap bertahan, Anda hanya bisa bilang, Tuhan terima kasih, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, ini penyakit tidak merenggut nyawaku. Aku sembuh. Sembuh. Ya. Kenapa saudara? Tahu nggak itu? Si setan mau menarik Anda keluar dari jalan Tuhan. Jadi ditambahkan tuh penyakit. Wah, Tuhan izinkan mau menguji iman Anda juga. Kalau iman Anda itu lurus, Anda percaya Tuhan, sampai dia pun menderita, Anda percaya, dapat itu mujizat kesembuhan. Tapi sebaliknya kalau Anda udah nggak tahan, ya udah mati aja, mati saudara. Ikut Tuhan, saya kasih tahu, bayar harga.
Itu namanya bayar harga. Kita itu ditindas lagi. Udah ikut Tuhan, ditindas lebih keras lagi. Lalu kita bertahan, berkat enggak kemana. Mujizat itu pasti turun kepada Anda. Yang membuat mujizat itu tidak bisa Anda alami karena Anda tidak tahan, Anda tidak sabar. Hidup ibu harus begini aja. Dokter juga bilang begini aja. Ayo terus di kemo terus, kemo sampai botak kepalanya. Kemo terus, kemo itu kan bukan dijelekin ya. Kemo itu ada efek sampingnya. Karena orang yang di kemo itu nggak tahan, dia itu bisa muntah-muntah. Saya kasih tahu, kalau di kemo udah nggak bisa, udah Tuhan aja jalannya. Tuhan yang terbaik, Tuhan itu mau disembuhkan enggak itu ya nggak apa-apa. Akhirnya kita nanti ketemu Tuhan di surga. Amin. Saya mau tantangan, apapun masalah Anda, apapun penderitaan Anda, jangan mengikuti ide-ide diri sendiri, bahkan dari usul ide-ide orang lain. Tapi kita punya Tuhan yang setia, kita punya penolong, kita punya pemimpin Roh Kudus namanya. Kita berdoa sama Dia, Tuhan Roh Kudus, aku minta ditunjukkan jalanmu, aku minta pimpinanmu, aku minta Engkau ambil alih supaya aku jangan menyimpang dari jalanmu, supaya aku setia kepada firman-Mu Tuhan Roh Kudus. Apapun terjadi Roh Kudus, aku mau Engkau paksakan kehendak-Mu Tuhan, jangan kehendak-Mu jadi. Kenapa Anda berdoa seperti itu? Sebab si setan itu bisa menggoda kita, menjatuhkan kita. Tapi kalau kita minta Roh Kudus paksakan kehendak-Mu jadi. Tapi kalau Anda tidak minta seperti itu, si setan bilang mungkin nanti, kok Tuhan paksa dia? Tapi kalau misalnya Anda sudah Tuhan paksakan kamu jadi, si setan menuntut. Kata Tuhan, dia minta dipaksa loh. Kalau doa itu bagus, kenapa? Karena doa itu membuat Anda tetap hidup di jalurnya, supaya Anda tidak keluar dari jalur firman itu. Kalau kita tidak berani berdoa seperti itu, mudah disikat habis sama setan. Lebih baik ikut Tuhan, walaupun dipaksa oleh kehendak Tuhan, tapi bagus pada akhirnya. Akhirnya kita hidup dalam damai sejahtera. Untuk apa hidup sementara ini kita ikutin hal-hal yang duniawi tapi akhirnya tidak menikmati. Saudara kasih, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu yang terbaik. Saya mengajak Anda saat ini, saya mau mengajak Anda, apapun pergumulan Anda saat ini, apapun masalah yang Anda alami saat ini, entah penyakit, entah masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, saya mau menantang Anda untuk terus mengandalkan Roh Kudus. Saya mau Anda berdoa terus-menerus, tanyakan Dia, jangan bosan. Dia pasti menjawab apa yang kau tanyakan. Dia pasti memberikan petunjuk itu. Anda memiliki Roh Kudus yang setia, Dia ada di dalam hidup Anda. Dia tidak mungkin meninggalkan Anda. Dia selalu sedia menolongmu. Tapi kalau kau tidak meminta tolong kepada Dia, Dia pun tidak. Dia gentleman. Dia Tuhan yang tidak memaksa. Dia Tuhan yang lemah lembut, yang sabar. Jadi Anda harus rendah hati. Anda harus bertanya sama Dia, harus minta sama Dia. Minta. Kata Tuhan Yesus, suka minta maka kau akan diberi. Kalau kau tidak minta, tidak diberi. Karena Dia tidak memaksa siapapun. Tuhan tidak memaksakan kehendak kita, tapi Dia mau Anda mempunyai sikap rendah hati, memohon kepada Dia. Haleluya. Saya mau ajak Anda tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba sudah menyampaikan firman. Biar firman-Mu ini melekat ke dalam pikiran hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sesuatu yang terjadi itu tidak akan menyeret mereka keluar karena ide-ide yang timbul dari hatinya. Apapun Tuhan yang sedang mereka hadapi, ingatkanlah firman-Mu. Berilah mereka Tuhan hati yang selalu condong kepadamu. Berilah pikiran Kristus nantiasa Tuhan, supaya jangan timbul ide-ide dari diri sendiri yang bisa menyimpang dan menyesatkan mereka. Memohon kepada Engkau Roh Kudus, ambil alih dalam hidup setiap mereka, pribadi lepas pribadi. Kalau mereka yang sedang sakit, yang masih belum sembuh Tuhan, bimbing mereka untuk tetap sabar, untuk tetap mengikuti firman,
agar tidak digoyangkan oleh ide-ide siapapun yang bisa menyesatkan Tuhan. Bukakan mata rohani mereka Tuhan. Bukakan telinga mereka untuk mendengarkan suara-Mu, untuk tidak mendengar suara-suara yang lain Tuhan. Sehingga mereka boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan berkat itu akan turun atas mereka Tuhan, karena mereka mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah mereka pribadi plus pribadi Tuhan. Saat ini yang sakit apapun penyakitmu, percayalah Engkau disembuhkan Tuhan. Percayalah kalau Tuhan sudah sembuhkan, pasti sembuh. Jangan ragu, jangan takut. Entah ada suatu masalah yang kau belum selesai, belum melihat solusinya, saya doa supaya engkau tetap percaya Tuhan. Jangan dengarkan ide-ide dari dirimu sendiri yang bikin datang, entah dari pikiran lagi kau diam sejenak tiba-tiba datang. Ingat, ide-ide yang datang dari musuh kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan kau menuruti ide itu. Ikuti saja firman Tuhan, engkau pasti aman. Ikuti saja kehendak Tuhan, engkau pasti diberkati. Berkat berarti kesehatan. Berkat berarti damai sejahtera sukacita. Berkat berarti engkau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Saya mengajak Anda, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan ragu. Jangan mau engkau tunduk kepada ketakutan itu, karena ketakutan itu akan menyesatkan kau dengan menimbulkan ide-ide yang sangat negatif. Tunduklah kepada firman Tuhan saja. Tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus yang senantiasa membawa damai sejahtera sukacita. Aku doakan kau di dalam Yesus Kristus. Yang penyakit kanker, aku perintahkan kanker itu lenyap musnah dalam Yesus Kristus. Yang kena penyakit jantung, aku katakan penyakit jantung itu sembuh. Aku perintahkan lenyap kau penyakit jantung dalam Yesus. Yang kena penyakit stroke, aku perintahkan sembuh dari penyakit stroke dalam Yesus Kristus. Aku perintahkan artritis, penyakit tulang, aku perintahkan sembuh dan tulang-tulang itu menjadi sehat kembali dalam Yesus Kristus. Aku tolak penyakit pikun, aku tolak segala penyakit, bahkan aku tolak COVID-19. Tuhan, lindungi setiap mereka dari COVID-19, diluputkan, dijauhkan dari COVID-19. Tuhan, setiap mereka pribadi ada di sini Tuhan. Aku doa supaya Kau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan dari pribadi ke pribadi Tuhan. Yang bekerja berkati dalam pekerjaan mereka Tuhan. Yang punya rumah tangga berkati dalam rumah tangga mereka. Istri, suami, anak mereka Tuhan berkati Tuhan, sehingga mereka mengalami damai sejahtera sukacita. Biarlah Tuhan mereka selalu memiliki pikiran Kristus, sehingga pikiran mereka sejalur dengan pikiran-Mu, tidak lagi bertentangan. Tolong Tuhan ingatkan mereka supaya jangan mereka diseret oleh ide-ide diri sendiri ataupun ide orang lain. Ingatkan mereka Tuhan bagi pelayan, baik itu jemaat-Mu Tuhan, ingatkan supaya mereka tetap mengikuti pimpinan-Mu saja Tuhan. Aku percaya Tuhan mujizat saat ini terjadi Tuhan. Karena migran aku perhatikan dari sembuh di dalam Yesus, migran lenyap dalam Yesus Kristus. Penyakit kambuhan aku perintahkan lenyap kau dalam Yesus Kristus. Penyakit bawaan aku perintahkan lenyap kau dalam Yesus Kristus. Segala bentuk penyakit aku katakan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kesembuhan itu turun atas mereka Tuhan. Biarlah mereka mengalami mujizat Tuhan yang sudah lama menantikan kesembuhan, yang lama menantikan suatu janji berkat Tuhan. Yang tidak punya pekerjaan, biar mereka punya pekerjaan Tuhan. Biar mereka yang mau menerima promosi Tuhan, beri promosi Tuhan dalam Yesus Kristus dalam pekerjaan. Memang keadaan saat ini sulit menurut dunia, tapi bagimu tidak mustahil Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memelihara berkat untuk anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja Elohim yang Kau sudah bangun ya Tuhan. Berkati pelayanan pajak, berkati rumah tangga, istri, anak, cucunya Tuhan. Pelayan yang diberkati Tuhan. Semua pelayan yang terlibat di gereja ini, bagi buat mereka setia Tuhan. Jangan mereka terseret oleh ide-ide teman-teman mereka yang menyeret mereka keluar dari panggilan-Mu Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan supaya mereka tetap setia Tuhan. Karena ide-ide manusia banyak membawa kerugian dan kesalahan Tuhan. Tolong Roh Kudus, karena yang akhir zaman Tuhan, akhir zaman banyak sekali penyesatan terjadi Tuhan melewat ide-ide ini Tuhan. Tolong Roh Kudus,
jagai setiap mereka yang melayani di gereja ini, yang juga berjemaat di Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, sehingga setan tidak bisa merampas berkat mereka. Demi nama Yesus Bapa, aku mohon. Aku percaya Tuhan, Kau akan terus membangun gereja ini sampai Yesus datang kembali kedua kali. Persiapkan kami semua Tuhan, demi menyambut Yesus datang kembali kedua kali Tuhan, supaya kami hidup kudus, hidup taat kepadamu Tuhan, tidak menyimpang Tuhan. Tolong Tuhan, tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak sanggup, tidak bisa Tuhan. Karena hari ini hari yang jahat Tuhan. Tolong Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan yang jahat Tuhan. Biar darah Yesus membungkus kami Tuhan. Biar malaikat surga-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga gereja-Mu Tuhan menjadi saksi hidup, gereja yang penuh kuasa, gereja yang terus Tuhan berbuah lebat ya Tuhan. Demi nama Yesus Bapa, hamba doa dan mengucap syukur. Baca katakan amin. Beri kemuliaan kita. Haleluya.